Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qa'il fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum syahrin tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Hiya hatta matla'il qamar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah Masjid Al-Maksum, para pecinta ketika bapak-bapak, ibu-ibu, pertama yang selalu kita ucapkan dari lubuk hati kita yang terdalam di setiap kesempatan kita, dimanapun kita berada, terkecuali di tempat-tempat yang Allah larang, maka kita dan kita diperintahkan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan kita. Dan salah satu di antara dari sekian ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, bukan semata-mata Allah akan memberikan pahala kepada kita, tapi lebih dari itu, agar tumbuh dalam diri kita selalu pengawasan Allah. Asal dampak seseorang beribadah kepada Allah adalah dia merasa selalu Allah itu dekat. Ketika seseorang itu merasa Allah itu dekat, di antaranya adalah itu bagian dari kesuksesan dia dalam melaksanakan ibadah puasa. Di samping kesuksesan dia dalam menjalankan syariat yang lain, salah satunya indikasi seseorang bahwa puasa benar-benar memberikan dampak dalam dirinya adalah adanya muraqabah, bahwa Allah itu dekat dalam diri. Sehingga dalam Al-Quran, saat Allah berbicara tentang puasa, ada ayat yang diapit sebelumnya ayat tentang puasa, setelahnya ayat berbicara tentang puasa. Tapi ayat yang ada di tengah itu tidak sama sekali berbicara tentang puasa, padahal sebelumnya, sesudahnya ayat itu berbicara tentang puasa. Ada sebagian ulama mengatakan salah satunya disitulah ruhnya puasa, ruhnya ibadah siang. Apa bunyinya itu? Wa idza sa'alaka ibadi fa inni. Ayat ini berada di tengah ayat yang sebelumnya berbicara tentang siang dan setelahnya tentang siang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ayyaman ma'dudat, sampai kepada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ayat selanjutnya tentang puasa. Uhilla lakum lailatas shiyami rafatsu ila nisaikum. Sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah puasa salah satu ukuran kesuksesannya seseorang menjalankan ibadah puasa adalah ketika muraqabatullah, pengawasan Allah
selalu merekam dalam diri. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ya, katakan ya Muhammad, jika ada hamba-hamba bertanya tentangku, katakan aku dekat dan aku akan menjawab. Saat seseorang hambaku dekat kepadaku, aku akan menjawab doa-doa mereka, mengkabul doa mereka dengan catatan ya, dia beriman kepadaku, dan dengan catatan dia selalu merespon semua berita-berita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi hampir semua syariat Allah itu harus punya dampak dalam kehidupan kita ya. Dan dampaknya berbeda-beda. Di antara ada dampak dia ibadah puasa kita, yaitu tadi merasa Allah itu dekat dengan kita. Makanya di ibadah puasa itu ya, ulama membagi 3. Ada fase, kalau dalam olahraga tuh fase apa namanya, penyisian, babak penyisian. Babak penyisian. Pertama-tama awal tarawih di mana Bang Muslim? Di sini penuh apa? Biasa. Banyak babak penyisian juga gitu biasanya, yang ikut banyak 20 grup, maka masuklah babak setelah penyisian semifinal, berkurang ya. Setelah semifinal babak final lebih berkurang. Nah kita ini atau tadi yang sholat tarawih, atau kemarin dari awal 10 terakhir, orang-orang yang sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat subuh sampai kepada iktikaf, berapa jumlah mereka? Pasti berbeda dengan jumlah ketika di babak-babak awal. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat dahulu memandang yang namanya ibadah puasa, potret ibadah puasa itu, mereka melihat bahwasanya yang terpenting itu ujung ya. Jadi awal puasa penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu ujung. Bahkan kita dalam beribadah, bahkan kita dalam hidup di dunia ini, dalam kehidupan kita di dunia ini, bukan saat kita lahir, bukan saat kita masa remaja, bukan saat kita masa dewasa, bukan saat kita masa tua, tapi yang terpenting adalah saat kita mau meninggal, saat di akhir hayat kita itu. Makanya Rasulullah SAW ya, selalu berdoa, Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqa wa khaira a'mali khatimah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik hariku adalah ketika aku berjumpa denganmu ya, baik dalam sholat, dalam doa, dalam yang lain, dalam baca Quran. Dan jadikan aku sebaik-baik umurku adalah ujungnya, wa khairu a'mali khatimah, sebaik-baik umurku adalah ujungnya ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup ini selama masih belum menemukan sakaratul maut, belum final, belum final. Tapi kalau kita udah sakaratul maut dan kemudian tercatat kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah, baru saat itulah kita berarti udah orang yang sukses ya. Makanya kita insya Allah sekarang akan membahas berkenaan dengan awwalu manazilil akhirah. Pertama, posisi kita, tempat kita sebelum tempat di akhirat di mana? Kalau bahasa hadisnya adalah innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysar wa illam yanju minhu
fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya kuburan itu tempat pertama sebelum tempat-tempat terakhir. Apabila kita di kuburan selamat, fama ba'dahu aisar, maka setelah itu kehidupan selanjutnya kita akan mudah. Apabila di awal kita berada di tempat tersebut, yaitu kuburan kita, tidak selamat, maka setelah itu di yaumul akhir asyaddu minhu, kita akan kesulitan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini hidup pada dasarnya kerjaan kita di samping beraktivitas, kerjaan kita nunggu. Betul nggak? Kita ini menunggu keputusan Allah. Adapun kita nyari duit itu bunga-bunga kehidupan. Kita nikah, punya istri, terus punya anak, itu bunga-bunga kehidupan. Ya, itu mata dunia, kesenangan dunia, kata Allah. Dunia, zuyyina lin-nasi minasyahawat minan nisa wal qanatir, telah dihiasi kehidupan dunia ini buat manusia, sehingga syahwat mereka cinta terhadap kehidupan dunia itu. Pertama wanita, kita nikah dengan perempuan, itu adalah bunga-bunga kehidupan dunia. Kemudian punya anak menjadi tanggung jawab, itu bunga-bunga dunia. Kemudian di tengah itu kita nyari duit usaha, itu bunga-bunga dunia. Selebihnya kita bergaul dengan orang banyak, itu bunga-bunga dunia. Tapi hakikatnya adalah kita sedang menanti keputusan Allah, takdir Allah. Dan kita akan mendekati semua yang namanya takdir Allah. Takdir Allah itu yang disebut dengan manzilatun qabla manazilil akhirah, tempat sebelum tempat yang hakiki. Ya, apa yang dimaksud? Tempat sebelum tempat yang hakiki. Kita akan tinggal di sebuah tempat sebelum tempat yang hakiki. Apa namanya? Kuburan. Ya, saya bawa tiga kitab. Ya, referensinya pertama kitab Arkanul Al-Bayanu fi Arkanil Iman, Kitabul Manhaji Tahlimi Muyassar, karangan Yusuf Qaradawi. Kemudian akan saya lengkapi dengan kitab yang namanya Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur, karangan Jalaluddin Abdullah Rahman Ibnu Abi Bakar As-Suyuti atau Imam Suyuti, pengarang tafsir Jalalain. Berbicara habis panjang lebar tentang mayit dan kuburan. Jadi kita bahas sekarang kuburan. Bahasa apa? Kuburan. Serem banget. Kalau dia merasa serem, pulang dah. Kemudian saya lengkapi juga dengan kitab, yaitu judulnya Ar-Ruh. Ruh ini karangan yaitu Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini adalah dia muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama yang menjadi rujukan orang Wahabi. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi salah satu di antara juga yang menjadi rujukan orang Wahabi. Dia punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauzi namanya Ibnu Rajab. Tapi dalam masalah ruh, dalam masalah kematian, pandangannya adalah ahli sunnah wal jamaah. Seperti di bab pertama tentang ruh, sini nanti dimiliki di kitab ruh. Ya, ini bagus. Ya, kiai-kiai kita itu kalau membahas tentang alam ruh, alam akhirat, rujukannya di antaranya kitab ini. Di antaranya di bab pertama dikatakan hal ta'riful amwat ziyaratal ahyati wa salatuhum amla. Apakah orang yang sudah meninggal dunia ziyaratul ahya, dikunjungi oleh orang yang hidup, wa salamuhum amla, apakah orang yang sudah meninggal dunia dikunjungi oleh orang yang hidup
Dan orang yang ada di kuburan itu mengetahui, kenal, ya, tahu siapa yang menghuni mereka. Ya. Kita kudu paham. Kemudian dibahas pula kaifiyatu su'alul malakaini ala hasbil ashkhas. Bagaimana pertanyaan dua malaikat ala hasbil ashkhas terhadap masing-masing pribadi ketika dia masuk kubur. Dan kemudian bagaimana jawaban orang mukmin dan jawaban orang kafir dan jawaban orang munafik dan jawaban orang iman, orang bersih, orang mukmin, orang Islam yang hidupnya penuh atau bergelimang dengan maksiat. Bagaimana jawaban mereka? Kemudian bagaimana kita meninggal dunia? Di alam apa ruh kita ditempatkan? Ya, ada istilah alam barzakh, ada istilah alam kubur. Apakah alam barzakh dan alam kubur itu sama? Ya, secara bahasa sama, tapi hakikatnya adalah berbeda. Jasad kita dari kuburan, tanah kita dari lubang menjadi lubang, jasad kita di situ, itulah yang disebut dengan kuburan. Tapi kalau alam kubur, bukan tanah yang kita gali buat jasad kita, tapi alam kubur adalah yang disebut dengan alam barzakh. Di manakah alam barzakh itu? Kan begitu. Ya. Kalau Yusuf Qaradawi mengatakan bahwasanya al-barzakhu hiya al-marhalatu allati ta'ti ba'da al-mauti mubasharatan wa fiha yuhjabu jasadul mayyit wa yuhalu bainahu wa bainad dunya fala yarji'u ilayha wa hadha al-ha'il huwa alladhi yusamma barzakhu. Al-barzakh adalah satu tahapan Allah tak tiba dalam maut, yang tahapan itu datang setelah orang meninggal dunia, setelah orang mati. Ya, mubasharatan, di mana kematian itu nggak terikat dengan waktu yang lama, sesaat, sekejap. Inilah kecuali orang yang saya ditarik nyawanya, ruhnya, dan kemudian ada aqdul malaikat, ada malaikat nggak suka kepada orang yang akan ditarik nyawanya itu, sehingga seolah-olah dipandang oleh orang yang hidup, orang yang akan dicabut nyawanya itu lama banget mati. Sampai terkadang ada perasaan, ada seutuh ini orang ada pemakai kali lama matinya. Hakikatnya ja'al maut mubasharatan atau baghtatan, seketika. Jadi kalau orang sekarang itu sakit luar biasa, tapi sakitnya sekejap. Ya. Bahkan Rasulullah melukiskan sakit sakratul maut itu seperti sayatan pedang yang paling tajam di dunia ini, dan kita disayat 100 kali. Kita dibacok 100 kali dengan pedang yang sangat tajam, 100 kali bacokan seperti itu. Rasulullah pernah ditanya oleh orang-orang Israel saat itu, kaum Israel yang ada di Madinah, ya Rasulullah, bukankah keyakinan keyakinan orang Islam bahwa sakratul maut itu sakit? Kata Rasulullah, seperti apa? Seperti sayatan pedang 100 kali. Ya, apa iya? Maka Rasulullah mengatakan, dulu di zaman Bani Israel terdahulu, Nabi mereka adalah Nabi Isa, yang punya kemampuan menghidupkan orang yang mati. Satu ketika Bani Israel di zaman Nabi Musa meragukan keahlian Nabi Musa bahwasanya bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah, atas izin Allah. Sehingga mereka memuji itu kemampuan bagi orang Nabi Isa. Ya Nabi Isa, engkau menghidupkan orang mati karena orang itu baru 3 hari mati. Boleh jadi mati suri. Ada yang baru sehari mati kau hidupkan, boleh jadi mati suri. Sekarang coba hidupkan orang yang sudah mati ribuan tahun. Kata Nabi Isa, tunjuk kuburan mana yang aku harus hidupkan. Jadi Nabi Isa itu dalam Al-Quran, wa ubrihul akmaha wa uhyil mauta, aku bisa menyembuhkan orang yang cacat sejak lahir, wa uhyil mauta, dan bisa menghidupkan orang yang mati, tapi biiznillah,
Apa bismillah? Maka Isa saat itu minta disuruh duduk, ditunjuklah satu kuburan itu. Maka Nabi Isa saat itu sholat 2 rakaat. Selepas itu kemudian memanggil orang yang ada di kuburan, disuruh bangun. Tiba-tiba nongol kepala, ya, kata dalam sinetron gitu. Padahal kan sinetron nongol. Maka kata orang Nabi Isa tanya, siapa namanya? Tanya, siapa namamu? Jawab, anak ini Syam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh. Oh begitu. Udah berapa lama di sini? Udah ribuan tahun. Ditanya lagi, dulu waktu engkau dicabut nyawanya oleh malaikat, bagaimana sakitnya? Sampai hari ini aku masih merasakan sakit. Ya. Masih merasakan sakit seperti dulu saat aku dicabut nyawa. Jadi sakit, cuma sekejap, luar biasa sakit sakratul maut. Jadi Barzakh kata Yusuf Qaradawi mengatakan bahwasanya dia adalah hiyal marhalatu, dia adalah satu fase, tahapan kehidupan yang datang setelah mati seketika. Wa fiha yuhjabu jasadul mayyit wa yuhamu bainahu wa bainad dunya. Dan yang namanya barzakh itu adalah yuhjabu, hijab, hail, penghalang antara dunia dan akhirat. Dunia di bawah, misalnya akhirat di atas, di tengah-tengah itulah barzakh. Ruh kita nanti di sini. Ya. Terus Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya roh itu bisa menyatu dengan jasad. Kapan? Saat orang-orang yang mencintai orang yang meninggal itu, saat ada orang siapapun menziarahi dia dan mengucapkan salam, radallahu ala jasad. Dalam sebuah hadis hasan, man zara qabr, barang siapa yang ziarah kubur, wa yusallimu alaihi, dan kemudian mengucapkan salam kepada orang yang ada di kubur itu, assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin, radallahu ruhahu wa iya ruhus salam, maka Allah akan menyatukan ruh dan jasadnya, dan orang itu akan mengembalikan salam. Ya. Ada banyak memang ulama-ulama yang tidak meyakini hadis ini, tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, karena segitu banyak hadis-hadis yang mengatakan tentang bagaimana orang yang ada di kuburan itu mengerti dan mengenal orang yang mengunjunginya. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, qala Ibnu Abdul Bar, hadis ini dari Ibnu Abdul Bar, riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad. Beliau mengatakan, "Mahmin muslim yamurru ala qabri akhihi kana ya'ifu fid dunya fa yusallimu alaihi illa radallahu alaihi ruhahu hatta yaruddu alaihi salam." Ya. Mahmin muslim, tidaklah seorang muslim yang murru ala qabri akhihi, dia lewat ke kuburan saudaranya, mampir, lewat terus mampir, kana ya'ifu fid dunya, karena ya'rifuhu fid dunya, yang mana orang yang lewat di kuburan itu, orang yang di kuburan itu dikenal oleh orang yang datang ke situ, dikenal bapaknya, ibunya, saudaranya, temannya. Ya. Fa yusallimu alaihi, dan kemudian dia mengucapkan salam sebagaimana salam yang diajarkan oleh Nabi kalau kita masuk kuburan itu kayak gimana? Sekurang-kurangnya, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin, antum lana sabaqun wa nahnu lakum tabaun wa nahnu insyaallah fikum lahiqun. Bait pertama mengandung doa, sekurang-kurangnya itu yang kita ucapkan, assalamualaikum ya ahlal kubur, tapi harus pakai minal muslimina wal mu'minin. Jangan assalamualaikum ya ahlal kubur. Sebab apa? Ada kuburan orang Islam, ada kuburan orang Kristen. Ya, ulama mengatakan kalau kuburan orang Islam semua cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi kalau kayak di Menteng Pulau deketan, assalamualaikum ya ahlal kubur,
kubur minal muslimina wal muslimat. Baik, selanjutnya nggak mengandung doa. Ulama boleh nggak dibaca. Antum lana sabakum, kalian bagi kami udah mendahului kami. Wa nahnu lakum taba'un, dan kami pasti akan mengikuti kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah atas izin Allah pasti berkumpul sama kalian. Ini nggak mengandung doa, maka sekurang-kurangnya kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Ada sahabat Nabi namanya Abu Razin. Abu Razin, ketika Abu Razin ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya, wa ini ala tariq inda al-maqabir di baiti. Sesungguhnya aku itu kalau jalan keluar dari rumah, pulang ke rumah, selalu lewat kuburan ya Rasulullah. Ma'atakallamu alaihi, apa yang aku harus ucapkan terhadap orang yang ada di kuburan itu? Keluar rumah lewat situ, pulang lewat situ, apa yang harus aku omongin ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qul ya Aba Razin, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Seterusnya Abu Razin tanya lagi, ya Rasulullah, ya, hal yasma'un, apakah mereka mendengar? Apakah mereka dengar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yasma'u kalamuka walakin la tastati ijabah. Mereka dengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka engkau enggak ngerti, enggak dengar jawaban mereka. Kalau hadis yang sahih di sini dikatakan, ya, fa yusallimu alaihi, kita datang ziarah kubur, orang yang di kuburan kenal kita dan kita kenal dia, atau sebaliknya kita nggak kenal dia, dia nggak kenal kita, tapi kita ziarahin, kita datang selama dia orang Islam. Fa yusallimu alaihi, kita memberikan salam kepada dia. Illa radallahu alaihi ruhahu, kecuali Allah akan menyatukan rohnya dengan jasad. Hatta yarudu alaihi salam, dan kemudian dia akan mengembalikan salam kepada orang yang mengucapkan salam itu. Cuma kita nggak dengar. Seandainya dia balikin salam kita dengar, gimana? Gitu. Ya, kalau mental cemen, ya kan gitu. Assalamualaikum, ya Allah kubur, tiba-tiba waalaikumsalam. Ya, wah, takut. Bahkan Rasulullah SAW menyebut nama satu persatu. Wa fi sahihain, dari hadis sahihain, Bukhari Muslim meriwayatkan sebuah hadis. Ya. Min wujuhi muta'addidah. Hadis ini banyak sekali. Annahu umira bi qatli Badar, satu ketika terjadi pembunuhan perang Badar. Fa'alqu fi qulain, dan mayat-mayat ahli Badar di antara orang kafir itu diceburin ke sumur Badar. Kuburnya dicaklik. Tsumma ja'a hatta waqafa alaihim nadau bi asma'ihim. Ketika Rasulullah SAW, ketika mereka udah ditaruh kubur di situ, kubur Badar, Rasulullah satu ketika mengunjungi mereka, di orang-orang kafir. Ya, waqafa alaihim, berdiri di atas itu sumur itu, tempat orang kafir dikubur. Wa nadahum, dan Rasulullah memanggil mereka bi asma'ihim, dengan namanya satu persatu. Ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Fulan bin fulan, dalam sebuah hadis ada disebut di situ Abu Jahal. Ya, ada disebut Ikrimah bin Sya'ban. Ya Ikrimah bin, ya Abu Jahal, disebut satu persatu. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Apakah hari ini kalian sudah mendapatkan janji Tuhan kalian dulu ketika di dunia? Ya. Artinya kan gue pernah sampai ada azab kubur. Sekarang kalian ngerasain apa tidak? Kemudian penghuni kubur itu atas izin Allah menjawab, ya, panggilan Nabi. Ini wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya kami semua hari ini mendapatkan janji Tuhan kami yang dulu engkau sampaikan sebenar-benarnya sebagaimana engkau sampaikan. Faqala lahu Umar, akhirnya kemudian berkata,
situ ada sahabat yang lainnya, dan mereka tidak tahu jawaban orang yang ada di kuburan. Dan Nabi cuma ngomong begitu. Umar berkata, ya Rasulullah, ma tukhatib min aqwamin dayaku. Wahai Rasulullah, kok engkau berbicara kepada orang yang sudah jadi bangkai, udah gak ada lagi gitu. Faqala, Rasulullah berkata, wallazi ba'atsani bil haq, demi jiwaku yang telah Allah utus dengan hak, ma antum bi asma'illah lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una jawaban. Ya, kalian mendengar apa yang aku ucapkan, dan kalian gak bisa mendengar apa yang menjadi jawaban orang yang ada di kuburan. Hadis hasan, hadis sahih. Ya, baik Imam Ibnu Qayyim Jauzi maupun Imam Suyuti maupun di antaranya Syukur, semua sepakat bahwasanya yang namanya alam kubur, orang-orang yang ada di kubur itu nggak serta-merta kemudian mereka tidur. Ya, ikhtilafnya ulama itu ada yang mengatakan bahwasanya mereka hanya menjawab doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang hidup, tapi mereka tidak akan mendengar dan tidak akan menjawab omongan-omongan selain daripada doa. Misalnya ada kita pengen curhat sama mak kita dari kuburan, Assalamualaikum mak, gitu, mak bangun apa mak, karena belajar kita dengar gitu, kita ngeluh, mak dulu ada mak enak, sekarang agak enak, gitu kan. Nggak boleh kalau gitu. Ada sebagian ulama, ya sebagian mereka tidak akan mendengar, karena hadisnya itu ya yusallimu alaihi idza jara muslim yusallimu akhahu fi qabri. Kalau seorang muslim ziarah kubur dan mengucapkan salam, maka Allah akan menyatukan roh dan jasadnya. Ya, kembali lagi ke sini. Jadi barzakh itu adalah dia alam pemisah antara dunia dan akhirat. Jasadnya di kuburan, barzakh itu adanya adalah di situ, alam lain, alam sendiri. Kenapa begitu? Karena apa? Karena nggak mungkin orang mati semuanya dikubur. Ada nggak yang mati kebakaran kemudian jasadnya nggak utuh? Ada nggak? Ada nggak orang yang kecelakaan semua jasadnya nggak utuh, satu pun nggak utuh, rambut sebelah tidak ada, angus juga nggak ada kan? Ya tidak dikubur kan? Apakah ada sisa kubur? Kan nggak dikubur. Ada sisa kubur atau tidak? Ya? Imam Suyuti mengatakan bahwasanya tawajjuhu su'al wal azab hatta liman lam yudfan. Tawajjuhu su'al wal azab hatta liman lam yudfan. Tawajjuhu su'al, semua akan mendapatkan pertanyaan. Ya. Wal azab, dan akan mendapatkan azab hatta liman lam yudfan, sampai orang yang matinya enggak dikubur. Orang matinya nggak dikubur, tetap dapat azab. Sehingga alam barzakh itulah tempat kita mendapatkan nikmat dan tempat mendapatkan azab. Atas kudrah Allah, sekalipun jasad sudah hancur, ketika orang menziarahinya, maka Allah menyatukan dengan jasad kita, maka nggak tahu. Tapi Nabi menginformasikan seperti itu alam barzakh kayak begitu. Di atas ada buku itu bahasa Inggris kecil, saya lupa bawa, ya, padahal taruh di tas. Namanya Life After Death. Wah, saya tahu bahasa Inggris aja. Life After, sekarang Raymond Mode. Di situ Raymond Mode ini adalah dia profesor kedokteran. Saking pintarnya tentang ilmu kedokteran, maka dia dijuluki filsafat kedokteran dan ngajarnya tentang filsafat kedokteran. Ilmunya luar biasa dalam hal kedokteran. Ngajar di perguruan tinggi. Satu ketika ada murid yang nanya begini, Prof, kalau orang sudah meninggal dunia, ruhnya kemana? Profesor ini bukan orang Islam, dan yang tanya bukan juga orang Islam, tapi karena dia guru filsafat kedokteran, ditanya muridnya, Prof, kalau orang meninggal dunia udah mati, ruhnya kemana? Dan dijawab, tidak jawab. Maka kemudian karena dia profesor, tertantang untuk mencari jawaban itu.
Mulailah kemudian dia berpikir bagaimana caranya dia bisa mengetahui kalau akan meninggal pokoknya kemana. Akhirnya dia temukan ide. Ya, dia cari orang-orang yang meninggal sementara kemudian hidup lagi. Karena di dalam dunia kedokteran itu ada istilah mati suri. Orang meninggal sementara kemudian hidup lagi. Maka bila acak rumah sakit, beberapa rumah sakit ditanya, adakah di sini orang yang meninggal 2 jam, sejam, atau 24 jam kemudian divonis mati kemudian hidup lagi? Ada pihak rumah sakit ada, namanya si Anu Alam, jadi yang dicatat. Rumah sakit lain ditanya ada, namanya Anu Alam, sampai 100 orang. Sampai 100 orang. Dari 100 orang itu yang pernah meninggal sementara mati suri ditanya satu persatu. Cuma 14% jawabannya beda. 80% lebih jawabannya sama. Saya saat meninggal, saat itu saya seperti naik ke atas. Gelap, 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 gelap sampai ke sebuah tempat terang. Dan ketika di tempat yang terang itu, maka seluruh perbuatan saya itu terlihat sekejap. Seketika terlihat. Hampir semua kehidupan saya dari kecil sampai saya gede, sampai saat saya sadar itu saya sedang koma. Dokter napas saya begini-begini, saya sadar. Saya tahu sekejap. Ya. Terlihat tempat yang terang. Dan kemudian setelah itu ada suara yang mempersilahkan engkau silakan kembali ke tempatmu. Maka kemudian dia sadar lagi. Hampir 80% mengatakan cerita yang sama, kecuali 14% itu berbeda. Dan buku ini ditahqiq, dikomentari oleh Profesor Baikuni. Beliau mengatakan begini, saya sudah baca buku itu. Ya, 3 orang saja kalau diwawancarai tentang satu hal dan jawabannya sama, itu sudah bisa disebut ilmiah. Sekalipun masalahnya bukan ilmiah, tentang roh. Kata Profesor Baikuni, ini 100 orang. 14% jawabannya beda, 80 lebih jawabannya sama. Dia pas gitu dianggap mati itu melambung ke atas dan ada tempat yang terang dan di sana diperlihatkan, dipertontonkan seluruh amalnya, baik yang baik maupun yang maksiat diperlihatkan sekejap. Sehingga ya Pak sekalian, Profesor Sa'ad mencari juga pengetahuan dari agama Islam, ditemukanlah yaitu tentang awal manzilan min manazilil akhirah, bahwa yang namanya kata Rasulullah innal qabra awal manzilin min manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan itu tempat pertama sebelum tempat-tempat akhirat. Barang siapa yang selamat di dalamnya, maka dia setelahnya akan menjadi mudah. Barang siapa yang tidak selamat di kuburan, maka setelah itu lebih dahsyat siksanya. Ketemu tuh jawabannya Pak sekalian. Nah, itu alam barzah. Disiksanya kita di sana, dikasih kenikmatannya kita di sana. Ya. Kemudian di dalam kitab ini menukil sebuah dalil nas. Yang pertama yaitu dalil surat Al-Mu'minun ayat 100. Ya. Yang berbunyi begini, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan orang-orang yang meninggal itu barzakhun, ada barzakh, penghalang, ada perantara, satu tempat penghalang antara dunia dan akhirat, ila yaumi yub'atsun, sampai di hari dibangkitkan. Jadi barzakh itu perantara antara dunia dan akhirat. Nanti kita bahas di sini lebih jauh, waktunya terbatas. Apakah orang-orang yang di alam barzakh itu mengetahui orang yang ada di dunia? Kalau suara orang di dunia yang mengucapkan salam dia datang ke kuburannya, tadi kita bahas. Apakah mereka mengetahui dan mengenal orang-orang yang ada di dunia dan kemudian kehidupan mereka? Ulama beda pendapat. Sampai sini ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Ayo. Lanjut. Kemudian yang kedua dalil surat Ghafir, annahu yuraduna alaihim
annahu yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka pada saat itu diperlihatkan oleh mereka siang dan malam. Surat Ghafir ayat 46. Ayat ini berbicara tentang Fir'aun. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masuklah hai Fir'aun dan kaummu ke azab yang sangat dahsyat. Sepakat ulama menafsirkan ayat ini adalah cerita tentang Fir'aun diperlihatkan di alam barzahnya siang dan malam tentang neraka. Nanti buka. Ya, jadi Fir'aun itu dalam Quran ini diperlihatkan siang malam tentang neraka. Semua siapa saja nanti ketika di alam barzah diperlihatkan tentang neraka dan surga. Kita bisa melihat surga dan neraka, tapi belum bisa ke sana. Itulah alam barzah. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan kita bisa melihat juga apa yang ada di dunia, tapi kita nggak bisa kembali lagi ke dunia. Di antaranya adalah kalau ulama yang sekarang, Profesor Quraisy Shihab mengatakan begitu. Mengetahui. Yang kedua adalah ya Kiai MUI, namanya Kiai Profesor Nur Irfan. Nanti lihat ya tentang fatwa MUI dari Kiai Nur Irfan, apakah seorang mayit mengetahui aktivitas orang-orang yang ada di dunia. Sebagian ulama hanya mengatakan dia hanya mendengar ucapan doa dari orang-orang yang ada di dunia. Selebihnya tidak mengetahui apa yang dilakukan dari orang-orang yang ada di dunia. Jadi Pak, orang yang meninggal dunia tidak dikubur dapat soal, dapat pertanyaan atau tidak? Kalau begitu, nggak mesti kuburan. Kubur azab itu bukan di kuburan, bukan di lubang itu azab itu bukan. Tapi azab itu di alam barzah. Jasadnya di situ. Tapi simbolnya kita tetap berdoain datang ke situ lebih afdal ketimbang doain di rumah. Doain di rumah juga nggak apa-apa, karena rohnya di alam barzah. Tapi disunahkan kita datang ke tempat jasadnya dikubur, disunahkan. Bahkan kita mengucapkan salam di antaranya, kata Rasulullah, Radda alaihi salam. Roh Allah menyatukan roh dan jasadnya dan akan mengembalikan salam kita. Cuma kita nggak dengar. Tuh, jadi ada azab. Kemudian, wahai soal maksusun bihadil ummah. Apakah pertanyaan munkar dan nakir itu khusus buat umat Nabi Muhammad saja? Lah, jawabannya kata Imam Suyuti, tidak. Semua umat-umat terdahulu sama mendapatkan pertanyaan sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW. Yang berbeda adalah siapa Nabi. Kalau kita siapa Nabi, kita jawab Muhammad Nabi. Kalau mereka Nabi Isa Nabi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya Pak sekalian, kaifa yukhadibul malakani jami'al mautah. Bagaimana malaikat munkar dan nakir itu bertanya buat semua orang yang sudah meninggal. Munkar nakir berarti ada berapa malaikat? Munkar nakir berarti ada berapa malaikat? Yang mati banyak. Malaikatnya 2. Kan itu mengerti Pak sekalian. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyah termasuk Imam Suyuti mengatakan bahwasanya malaikat munkar dan nakir itu adalah pemimpin buat menanyakan orang-orang yang meninggal dunia. Hakikatnya mereka memiliki anak buah. Buahnya ada jumlah mereka kita nggak tahu. Ya. Sebagaimana malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Hah? Israel cuma 1. Ya. Di Al-Mas'ud yang mati ada 5 orang. Apa sekalian gantian satu-satu dulu? Biasanya kan begitu. Kalau ada satu mulai meninggal dunia, biasanya 3 paling dikit 3. Sebulan itu paling dikit 3. Kenapa kalian harus suka pengakuan Madinah ya Pak Muslim? Ya, ada yang mulai 1 meninggal dunia. Ya, pasti ntar seminggu 2 minggu ada lagi. Betul. Belum sebulan ada lagi 1 RW. Ada lagi. Selalu lagi. Mungkin
mungkin itu tadi ya, malaikat nggak naik dulu, tanggung, ya, tanggung, borongan dulu, mencari 3 orang dulu atau 5 orang. Jadi kalau kemarin itu, kalau di sini kemarin ada yang meninggal dunia, siap-siap aja, sebulan 3 orang. Jadi pencabut nyawa malaikat Israel itu pemimpinnya, selebihnya malaikat tanah. Itu Pak sekali. Kemudian selanjutnya, soal qabri bi ayyi luqatin yakun. Pertanyaan di kuburan pakai bahasa apa? Ya, orang Sunda pakai bahasa Sunda, maka Allah cari malaikat yang bisa bahasa Sunda. Malaikat yang bisa bahasa Sunda, nggak itu orang Sunda menikah. Ya. Pakai bahasa apa? 3 pendapat ulama. Yang pertama adalah bilugati Suryaniyah, bahasa Suryani. Kemarin ada kiai itu bisa bahasa Suryani, saya betul. Kiai Gupron, ya, burung diajak ngomong, banyak bahasa apa tuh? Suryani katanya. Ada ya? Beritahu buat sih. Kiai siapa namanya? Ikut perkembangan nggak yang lalu tuh? Di zaman Jokowi, kan bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa Persia. Yang kedua adalah bahasa bilisan yang qaumihi, bahasa sesuai bahasa kaum. Orang Sunda ditanya dengan bahasa Sunda, nggak bahasa Indonesia, Sunda. Yang ketiga adalah bilugati Arabiyah, dengan bahasa Arab. Inilah yang muktamad, yang menjadi sandaran jumhur ulama, bilugati Arabiyah. Pak Ustaz nggak bisa bahasa Arab, antaqanallahu ulama dalam Al-Quran. Allah akan memisahkan omongan orang yang berbicara bahasa apapun. Kalau udah meninggal di kuburan bisa bahasa Arab. Makanya hadisnya man rabbuka wa man nabiyuka, baik kafir, baik munafik, orang yang maksiat, orang Inggris, orang Indonesia, orang Citayam, orang Bojong, orang Tasik, semuanya dengan bahasa Arab. Kita bisa, semua kita bisa. Mau dibuat amal mimma la yus'al. Ada seorang yang tidak ditanya nanti oleh malaikat. Ya. Ada seorang yang tidak ditanya nanti bagaimana kan? Ada orang-orang yang tidak ditanya oleh malaikat terhadap kita. Siapa? Ya. Di antaranya adalah as-sobi, obligasi, anak kecil yang mati dunia, mati sebelum balik. Lolos sudah. Ya. Bahkan kata ulama, wa huwa yakunu daqtun ala abawahi, dan dia akan menjadi tabungan buat kedua orang tuanya. Enggak pakai ditanya. Dan bahkan jaminan, kata Nabi, dia menjadi tabungan buat kedua orang tua. Makanya Pak sekalian, Imam Suyuti mengatakan, ya, khaziyun li'abdin, seseorang itu hina. Dulu bodoh, orang tua ke emaknya, bapaknya bodoh, hina. Dia punya anak masih bayi meninggal, sedihnya minta ampun gitu. Kalau orang dulu ulama, mereka senang. Ada anak belum balik meninggal dunia, senang. Kenapa? Karena jaminan dia buat tabungan orang tua. Jaminan. Gitu, Pak sekalian. Sekalipun orang tuanya ahli maksiat, dia akan kecepatan kalau punya anak kecil meninggal dunia. Bisa kasih syafaat nanti. Ya. Kemudian al-mayyitu bi-ta'uni la yus'al. Orang yang meninggal dunia karena bencana juga tidak ditanya. Pertama, karena kena wabah penyakit ta'un. Kalau dulu jamin nanti ta'un. Kalau sekarang misalnya ya, meninggal ya karena apa? Penyakit menular. Penyakit menularnya menular memang benar menular. Terus meninggal karena bencana. Ya, misalnya gempa bumi. Dia orang muslim, orang beriman, la yus'al, tidak ditanya nanti. Tidak ditanya. Dan yanju fi qabri, selamat di dalam kubur. Walau kana imanu misqala dzarratin, sekalipun imannya sebesar biji. Gitu.
ini kita meninggal dunia nggak ditanya. Ya, kita doa aja minta gempa bumi di sini ya, semua kita meninggal dunia. Jangan. Itu bos kami. Ya. Sampai itu tidak. Kemudian lanjut. Oh iya. Yuhsyarul mar'u ala ma mata alaihi. Seseorang itu di kuburan, di keberadaannya sebagaimana saat kondisi dia meninggal. Ya. Kalau meninggalnya, misalnya nih, lagi mabok, meninggal lagi mabok, maka nanti pun keadaannya di kuburan itu seperti orang mabok, bukan seperti mabok, di mabok. Wah, malaikat. Orang meninggal dunia lagi maksiat, maka kemudian saat itu pun luar biasa. Ya, dikumpul di kuburannya seperti itu. Orang yang meninggal dunia, mereka dalam keadaan ibadah, maka di kuburannya pun mereka dipuji oleh malaikat, dan mereka kemudian ketika ditanya pun dalam keadaan ibadah oleh Allah. Begitu buat sekali. Sampai sini ada pertanyaan. Yang mau nanya, silakan. Bertanya, jawab. Ya, jawab sekalian. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya, yang baik itu berkaitan dengan kajian pada malam ini atau pagi ini ataupun pertanyaan yang lain. Silakan. Silakan. Dari ibu-ibu juga boleh. Mohon dipersiapkan pertanyaan. Ibu menanya, yang ngomong siapa? Kamu melihat doang dari wajah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustaz, mau tanya, amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur? Terima kasih. Yang pertama, ya, sebelum amalan itu adalah keberadaan kita. Apakah kita adalah orang-orang yang maksiat, ahli maksiat, atau orang yang ahli taat sebelum amalan? Ya, kalau kita orang yang ahli maksiat, maka kita tidak akan selamat di alam itu, tersiksa. Tapi kalau kita adalah orang yang ahli taat, gemar ibadah, rajin ibadah, maka kita akan selamat di alam kubur kita. Yang kedua, kalau ditanya, ya, amalan maksudnya misalnya amalan zikir, doa, misalnya kan. Satu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat agar terhindar dari siksa kubur, maka Rasulullah mengajarkan doa yang sebaiknya kita baca itu min dubur sholat, setelah kita sholat. Allahumma inni a'udzubika ya min azabil qabr wa min fitnatil masiihid dajjal. Di antaranya kita berlindung, hadis riwayat Aisyah, dari Aisyah katakan, doalah min dubur sholat, kita mohon agar dilindungi oleh Allah dari azab kubur dan fitnah masiihid dajjal. Mohon kepada Allah selalu, ya. Kalau belum hafal doanya, cari itu doa-doa itu, mau di Google kayak, kemudian baca doa setelah kita terakhir sholat, hayatin, dalamin, maksudnya hayatin doa itu. Kita minta agar dilindungi dari fitnah atau azab. Gitu. Ya. Yang ketiga, orang-orang yang selamat dari azab kubur adalah orang-orang yang diantaranya adalah pertama, ini ketiga, dia banyak diberikan kebaikan-kebaikan dari orang yang hidup. Perlu diketahui bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu butuh orang yang hidup. Ya. Amal kita selama ini belum bisa mencukupi kita selamat di kuburan. Dan kita ketika sudah di kuburan, sudah meninggal dunia, terputus sudah amal kita, nggak bisa lagi kita beramal. Apakah sudah selesai kemudian kita tidak mendapatkan balasan-balasan?
Balasan itu masih bisa kita dapatkan dari mana? Dari orang yang hidup. Ya. Rasulullah jika mata Ibnu Adam bin Muto'ah illa disalah kecuali 3. Yang pertama apa? Amal soleh, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak soleh yang ngedoain. Anak yang soleh yang ngedoain. Nggak perlu anak soleh. Anak itu sekalipun nggak rajin ibadah, tapi anak kandungnya. Anak itu anak kandungnya. Kalau dia doain orang tuanya dengan ikhlas, bukan berarti anak soleh. Kalau nggak soleh doain anaknya nggak diterima, bukan. Yang dimaksud anak soleh itu adalah kalau anak doain orang tuanya dia tergolong anak yang soleh. Soleh dalam hal mendoain orang tuanya sekalipun dia masih banyak maksiat. Dan termasuk juga di dalamnya adalah teman kawan orang yang dikenal itu yang mendoain. Ya, berdoain. Bahkan kalau perlu berdoainnya itu nggak sekedar kita doa Allahumma firlahu, bisa disebut namanya langsung. Sebagaimana Rasulullah ketika bertanya kepada ahlul badar disebut namanya bulan bin bulan, bulan bin bulan, bulan bin bulan. Ya. Hadis ini dijadikan kias oleh ulama. Boleh kita berdoa menyebut namanya langsung. Dan itu lebih khusus banget. Lebih khusus. Ada tujuan. Ada kisah seorang tabi'in. Ya, dia bermimpi orang di kuburan itu bangun semua. Bangun dan kemudian berebut sesuatu. Sesuatunya sedikit tapi diperebutkan. Tapi dalam mimpi orang tabi'in ini, Abdullah bin Mubarak, ada satu orang nggak berebut. Dia tersenyum tertawa. Dia tanya dalam mimpinya, kok nggak ke situ tuh pada ngapain? Itu orang pada berebut sesuatu. Berebut apa? Berebut sesuatu yang dari dunia. Kok kamu enggak? Karena aku sudah kaya. Maksudnya ada kaya? Aku punya anak di dunia, selalu baca Quran dan pahalanya buat aku. Namanya si Anu, kerjanya Anu. Aku lebih Mubarak dalam mimpinya itu tiba-tiba istiqomah terbangun. Ketika terbangun dan kemudian diingat-ingat mimpinya, diingat nama anak itu masih hidup, kerjanya Anu, kerjanya di pasar. Akhirnya dia datang ke pasar dicari nama si Anu. Ketemu, dari jauh melihat dia lagi baca Quran. Dia assalamualaikum, tanya namanya sesuai dengan mimpinya. Dan kemudian ditanya, apa sering baca Quran? Dia kaya. Untuk apa kau baca Quran? Buat orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Di lain kesempatan mimpi lagi satu waktu keluar. Mimpi orang semua keluar dari kuburan dan saat itu berebut. Dan seorang anaknya itu saat itu nggak berebut, tiba-tiba berebut. Akhirnya dipanggil lagi, ditanya, kok sekarang kamu berebut sesuatu? Iya, anakku di dunia sudah meninggal dunia, karena nggak ada lagi yang ngirim. Dari cerita ini ulama membolehkan kita tuh kalau beramal tuh baca Quran, kemudian pahalanya kita hadiahkan buat seseorang, sebut namanya, sebut seseorang. Nama orang yang berbuat itu doa dari orang Islam yang umum buat kaum muslimin, mukminin, muslimat, mukminin, mukminat. Kalau kita doa tuh, ya, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Ulama mengatakan ketika kita baca Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin, semoga keselamatan bagi kami dan orang hamba-hamba Allah yang soleh, termasuk hamba-hamba Allah yang ada masih hidup, termasuk yang sudah meninggal dunia. Doa itu buat itu. Dan ulama mengatakan kecuali orang yang meninggalkan sholat tidak menjadi bagian orang yang kita doakan dalam sholat. Orang yang tarku sholat, meninggalkan sholat, nggak menjadi bagian didoakan oleh orang yang baca Assalamualaikum wa ala ibadiyas sholihin. Jadi kalau kita doa tuh baca Assalamualaikum wa ala ibadiyas sholihin adalah siapa saja orang mukmin itu kita doain dalam sholat. Kecuali kata ulama, orang yang meninggalkan sholat, dia nggak menjadi bagian didoakan dari orang yang sholat. Assalamualaikum wa ala ibadiyas sholihin. Makanya juga sholat itu penting. Jadi orang-orang yang nggak sholat tuh nggak jadi bagian, nggak termasuk bagian tuh. Orang yang hidup, orang yang meninggal dunia, sekalipun belum meninggalkan sholat, kamu yang meninggal dunia menjadi bagian. Nah itulah yang diperebutkan. Tapi kalau doa kita khususkan buat seseorang, itu mereka nggak berebut.
kagak berebut. Makanya ya saya selalu ngomong di sini tuh, Pak Muslim, Pak Daud, kalau bisa malam Jumat tuh di sini ya kalau tawasul sebutin tuh orang-orang yang punya kontribusi buat masjid ini, sebutin. Sebab kita berdoa minal muslimin wal muslimat siapa aja, tapi kalau secara khusus kita tuju orang itu, ya itu yang terbaik buat mereka. Sebutin. Sama siapa nih yang mewakafkan masjid ini? Itu. Siapa? Dulu masjid musola kan dulu musola ya. Siapa? Sebutin. Ya. Terus siapa yang pernah jadi ketua musola atau masjid ini? Sebutin. Sampai almarhum kemarin terakhir sebutin semua. Secara khusus. Kenapa? Mereka butuh kepada orang yang hidup. Butuh kepada orang yang hidup. Ya. Begitu. Kalau mereka tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang yang hidup, mentok itu kebaikan. Rasulullah selalu suka ziarah kubur kalau malam Jumat. Di Madinah ada kuburan namanya Baqi. Sebagaimana ini kisah tadi ke Ahlul Badar, Rasulullah. Atau ketika Rasulullah ziarah kubur, tiba-tiba Rasulullah ngomong pada sahabatnya, "Inna hazanul amban." Ini dua kuburan ini lagi diajak penghuninya. Lagi diajak penghuninya. Sahabat, mana? Karena apa ya? Yang satu diajak karena pipis. Baul karena pipis. Yang satu lagi diajak karena qatimur rahim. Dia pemutus silaturahim. Di lain waktu Rasulullah di malam Jumat kemudian berziarah lagi. Ziarah lagi, kemudian ngomong lagi, ini dua kuburan. Yang satu udah gak diajak, yang satu masih diajak. Sahabat tanya lagi, orang yang nggak diajak, kenapa ya Rasulullah? Dan orang yang diajak, kenapa? Orang yang masih diajak karena pipis. Jadi masalah sepele pipis itu menjadi adab selama-lamanya, Pak. Maksudnya pipis itu bukan pipis gitu, pipis nggak cekok. Kan orang muda nih, ingat, pipis kagak cek, masuk temboknya jelek-jelekan. Hati-hati, itu sepele, tapi menjadi azab. Tiba-tiba orang yang satunya lagi dari azab. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Orang ini pemutus silaturahmi di azab. Saudaranya yang di dunia menjalin hubungan silaturahmi dengan orang yang tertinggal di dunia, dia putus hubungan silaturahmi dan memintakan maaf kesalahan orang yang ada di kuburan itu. Maka saat itu malaikat kubur sudah diangkatnya sampai ajar. Jadi azab itu bisa sebentar orang di kuburan. Ya. Yang karena kalau dia diazab karena memutus silaturahmi, kalau ada saudaranya menjalin hubungan silaturahmi dan meminta maaf kesalahan orang ini, maka dia bisa menjadi selesailah azab. Ditidurkan sampai ada orang yang azab karena perbuatan dosa, dan kemudian anaknya mendoakan secara khusus orang tua dan memohonkan ampun orang tuanya, dan kemudian selesai azab. Bertanya ada seperti ini. Jadi orang yang meninggal dunia itu butuh orang yang hidup. Makanya itu Pak, kita perlu berbuat baik kepada orang yang hidup. Dan yang namanya ibadah nggak hanya kita ibadah urusan dengan Allah semata. Puasa kita ibadah dengan Allah, sholat kita ibadah dengan Allah. Itu belum sempurna. Kesempurnaan seseorang itu beribadah dengan Allah dan juga ibadah dengan manusia orang lain. Ya, meninggalnya 40 tetangga kita berdoain dengan ikhlas. Kalian masuk surga. Masuk surga 40 tetangga kita doain dengan ikhlas masuk surga. Ya, kira-kira kita kalau bicara ada 44 orang. Makanya kalau orang dulu tuh di kampung-kampung orang meninggal itu yang nyolatin dikasih amplop. Maksudnya apa? Biar banyak yang nyolatin. Gitu. Ya, akibatnya apa? Soalnya karena dengan amplop. Kenapa? Karena orang meninggal kan
tinggal di mana kita pakai. Banyak orang memberikan kesaksian kepada si mayat bahwa si mayat adalah orang baik, maka dia makin orang yang insya Allah hisabnya baik di kuburan baik. Nah inilah para sekalian. Waktunya sedikit ya. Padahal pembahasan kita masih banyak. Insya Allah di dalam waktu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan ibadah Ramadan ini yang menjadi ibadah terbaik buat kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ibadah kita malam ini hitung 1000 bulan. Dan mudah-mudahan Allah mengisahkan kita dosa kita. Dan mudah-mudahan insya Allah kita betulnya pada bulan puasa dosa kita semua termakan seperti dosa yang dari suci. Kami mudah-mudahan kita waktu Ramadan Allah kita berzina dan kita istri kita pada kita kalau jadi makanan rumah tangga yang tidak bawa dan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperlakukan kita dalam kebaikan dan juga kita Allah tempat pada hari kiamat dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bilkamina wa alahinina wa kulli binatin soleh. بحضرة النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم اغفر الفاتحة بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة وبموجزات ما في سورة الفاتحة. افتح لنا أبواب الخير وافتح لنا أبواب السلام. اللهم يا الله تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا يا الله واعتكافنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا بك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو يا الله تحب العفو فاعف عنا واعف عنا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ولمشايخنا ولمعلمنا من الأحياء والأموات كما إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.